welcome back to my channel Ermiza Ministry. Sehari ini kita kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-14. Oke, so ya, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau beserta dengan kami dalam pembacaan firman Engkau di dalam buku Ikontos seri 1 Kristowe Tuhan. Pada saat ini kami ingin memohon hikmat kebijaksanaan surgawi agar kami dapat memahami setiap perkataan firman Engkau yang terdapat di dalam buku ini, dan kami juga boleh mengamalkan ataupun melakukan semuanya itu menurut kehendak-Mu. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita tengok. Ini terdapat dalam Matius 5 untuk hari yang ke-14, 114, oke? So, dalam Matius 5, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di syurga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipun orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, kerana langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, kerana bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, kerana Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, kerana engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan pada orang yang hendak mengadukan engkau kerana menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kerana dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di syurga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dan daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kerana itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapaknya yang di sorga adalah sempurna. Sampai di sini saja bacaan kita. Saya suka highlight di sini beberapa ayat, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke? So lagi satu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali kerana zina, maksud dia kalau kamu istri ataupun suami, okay, kamu nampak pasangan kamu berzina, ismin, ialah berzina dengan lelaki lain. Ketika kamu sudah berkahwin, kamu boleh menceraikan dia. Tapi kalau kamu ceraikan dia, tapi bukan sebab zina, sebab tertentu dan masalah kamu sendiri, okay, apa yang terjadi? Okay, apa yang terjadi adalah ia menjadikan istrinya berzina, sebab tidak boleh menceraikan, dan orang yang mengawini istrinya itu juga turut berzina. Satu lagi saya mau highlight adalah jangan berzina. Okay, macam mana dikatakan berzina juga? Setiap orang, dalam Matius 5 ayat 28 kamu boleh dengar, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ada perasaan mengingini itu, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. So mari kita jaga hati, jaga fikiran, elakkan daripada berbuat zina dari masa ke semasa. Tanpa sedar kita boleh kan sentiasa mengingini segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling. So ingat bahwa Tuhan sentiasa menasihati kita di dalam firman-firman Dia. So mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan syurga, terima kasih kerana Engkau telah menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah belajar banyak perkara dari segi perzinahan, dan Engkau tidak menginginkan kami untuk mengingini hak orang lain. Tuhan, pada saat ini juga kami juga telah belajar tentang kami harus memaafkan musuh-musuh kami Tuhan,
supaya kami boleh menjadi terang kepada mereka, mengajar mereka, memberitahu mereka bahwa Yesus adalah kasih. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang kami bacakan hari ini. Biarlah ini kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Tuhan, penyertaan Engkau dan kesempatan yang Engkau berikan dalam pembacaan ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amen. So thank you guys and God bless. Bye.